semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Dwi Ariyanti. Saya Lydia Astuti. Jadi teman-teman sekalian, kami di sini akan memberitahukan 3 hal positif dan 3 hal negatif pada ibu menyusui. Mari simak video kami. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama itu 3 hal positif pada ibu menyusui. Yang pertama itu ada manfaat daun katuk dan sari kurma. Jadi teman-teman sekalian, biasanya itu ibu-ibu hamil tidak suka daun katuk dan sari kurma karena aromanya dan rasanya itu tidak enak. Jadi teman-teman, padahal itu di daun katuk sama sari kurma itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu manfaat daun katuk, dia itu meningkatkan produksi ASI. Terus yang kedua, sumber nutrisi. Jadi daun katuk itu mengandung berbagai vitamin dan mineral termasuk vitamin A, C, K, serta kalsium dan zat besi. Terus yang ketiga itu dia meningkatkan kesehatan sistem imun. Dan yang keempat, menjaga kesehatan pencernaan. Kayak serat dalam daun katuk itu dia tuh membantu kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. Terus yang kedua itu manfaat sari kurma. Jadi teman-teman, manfaat sari kurma itu yang pertama itu sumber energi yang alami. Maksudnya sari kurma itu kaya akan karbohidrat alami, terutama glukosa yang dapat memberikan dorongan energi yang dibutuhkan oleh ibu menyusui. Terus yang kedua, nutrisi yang diperlukan. Jadi teman-teman sekalian, di daun kurma ini tuh dia juga mengandung vitamin kayak vitamin B kompleks, vitamin K, magnesium, dan potasium yang semuanya penting untuk pemulihan pasca melahirkan dan kesehatan secara keseluruhan. Terus yang ketiga itu dia ada mendukung kesehatan tulang. Jadi kandungan mineral seperti kalsium dan magnesium itu dalam kurma dapat membantu menjaga kesehatan tulang yang penting bagi ibu yang baru melahirkan. Terus yang keempat, yaitu menjaga kesehatan pencernaan. Terus yang kedua itu teman-teman, dalam hal positifnya itu ada mengonsumsi suplemen. Jadi itu biasanya ada ya, ibu hamil itu tidak usah mengonsumsi suplemen, makan makanan saja yang sehat. Jadi teman-teman, ibu hamil itu perlu ya mengonsumsi suplemen karena itu agar dapat menyediakan banyak nutrisi. Ibu itu tetap perlu memperhatikan asupan gizi mereka. Nah, suplemen vitamin D dan omega 3 itu seringkali dianjurkan selama menyusui untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi. Jadi teman-teman sekalian, suplemen itu dia itu banyak sekali ya mengandung. Yang pertama itu suplemen multivitamin. Terus yang kedua dia itu mengandung vitamin D. Terus yang ketiga dia mengandung asam lemak omega 3. Terus yang keempat dia mengandung kalsium. Yang kelima mengandung zat besi. Dan yang keenam asam fosfat. Dan yang ketujuh probiotik. Terus teman-teman, yang ketiga itu dalam hal positif ada rutin berolahraga. Jadi teman-teman, bukan hanya makan makanan yang sehat atau kayak minum-minum suplemen. Jadi tuh ada juga kayak harus rutin berolahraga. Nggak harus sih, tapi ada juga harus berolahraga. Nah, kayak asupan makan bergizi itu tak akan cukup ya dijadikan cara untuk menjaga kesehatan ibu menyusui yang juga sibuk bekerja. Jadi makanan bergizi seimbang harusnya divariasikan dengan gerak atau olah tubuh. Sayangnya banyak ibu yang melahirkan takut melakukan olahraga, kayak takut begitu ada apa-apa kan setelah melahirkan, kayak dia olahraga. Boleh olahraga, tetapi dia itu harus berhati-hati. Terus olahraga juga itu mempunyai peran penting loh teman-teman untuk membentuk tubuh. Aktivitas fisik ini tuh bisa membuat rileks, terus tetap gembira dan bugar walau harus menyusui. Nah, menariknya lagi, rasa bahagia, rileks, dan ketulusan ibu menyusui berperan penting dalam memproduksi hormon oksitosin yang berperan dalam produksi ASI. Jadi teman-teman, itu tadi ya 3 hal positif pada ibu menyusui ya. Nah, jadi teman-teman, selain hal positif, ada pun hal negatif yang terjadi pada ibu menyusui. Yang pertama itu ada ibu makan ikan bisa berbahaya bagi bayi. Secara umum, ada beberapa jenis ikan tertentu memang dilarang bagi ibu menyusui karena kandungannya yang dapat membahayakan bayi.
Ikan yang dimaksud adalah ikan laut yang mengandung kadar merkuri yang tinggi. Apabila bayi mengonsumsi ASI yang mengandung merkuri dalam jumlah tinggi, hal ini bisa berdampak negatif pada sistem saraf dan fungsi otaknya. Bahkan penumpukan merkuri yang tinggi dalam tubuh bayi dapat meningkatkan risiko gangguan penglihatan dan kesulitan berbicara. Jadi oleh karena itu, pilihlah ikan yang mengandung asam lemak omega 3 dalam jumlah yang cukup tinggi, yang memiliki manfaat penting untuk perkembangan otak bayi. Agar bisa mendapatkan manfaat, para ibu menyusui disarankan untuk memilih ikan yang memiliki kadar merkuri rendah seperti ikan salmon, sarden, nila, dan teri. Selain itu, penting juga bagi ibu menyusui untuk membatasi konsumsi ikan laut cukup 3 kali dalam seminggu. Adapun hal negatifnya itu yang kedua, ibu dilarang untuk merokok. Ibu menyusui itu tidak boleh merokok karena menyebabkan bayi terpapar nikotin. Tidak hanya dari asap yang dikeluarkan nikotin, juga dapat masuk ke dalam ASI. Selain dapat menimbulkan masalah kesehatan pada bayi, paparan asap rokok juga dapat meningkatkan resiko terjadinya sindrom kematian pada bayi, gangguan pernapasan, serta gangguan tumbuh kembang. Bayi juga berisiko mengalami keracunan nikotin ditandai dengan muntah, BAB berwarna abu-abu, denyut jantung meningkat, dan sulit tidur. Merokok juga dapat menyebabkan produksi ASI berkurang. Terus yang ketiga itu, ibu itu dilarang untuk makan makanan pedas. Karena ketika ibu menyusui, makan pedas yang berlebihan, efek pada bayi itu dapat menyebabkan si kecil kepedasan dan menangis ketika minum ASI. Terus hal ini itu bisa mengganggu siklus tidur bayi. Soalnya si kecil dapat terjaga akibat merasa kepedasan ketika menyusu jelang tidur. Terus bisa menyebabkan bayi itu mencret. Jadi sensitif terhadap zat capsaicin ini yang terdapat dalam cabai. Kadang hal ini bisa menyebabkan busui mengalami diare. Pada bayi dengan kondisi alergi, makanan pedas dikonsumsi busui juga bisa menyebabkan kulit si kecil ruam dan gatal. Tidak hanya itu, mengonsumsi makanan pedas berlebihan juga bisa menyebabkan ibu menyusui mengalami gangguan pencernaan. Masalah pencernaan yang dimaksud itu seperti sakit perut, diare, hingga kambuh GERD alias penyakit asam lambung. Ibu menyusui boleh makan pedas asalkan dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tidak berlebihan. Terus hindari konsumsi makanan pedas, soalnya makanan pedas bisa meningkatkan produksi asam lambung dan menyebabkan GERD kambuh. Jadi teman-teman, itulah hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi pada ibu menyusui. Jadi teman-teman, itu tadi penjelasan kami tentang 3 hal positif dan 3 hal negatif pada ibu menyusui. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.